Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue masih di Praha, Republik Ceko. Gue lagi malam-malam nih jalan-jalan aja dan gue pingin bikin konten sebentar ya. Jadi ada news update dari channelnya Fabrizio Romano. Itu soal masalah update kontrak pemain Manchester United. Ini video ini nggak panjang ya, singkat-singkat aja. Jadi ada 4 update pemain ya, dimulai dari Elanga. Ternyata Elanga ini memiliki kontrak sampai 2026, dan ketika di zamannya Ole Gunnar maupun juga di Ralf Rangnick ini terutamanya kemarin ya, di zamannya di bulan Januari kemarin itu Manchester United menerima banyak sekali tawaran untuk meminjam Elanga. Tapi seperti zamannya Ole Gunnar Solskjaer, artinya Ole Gunnar ini memprotek Elanga, itu juga yang dilakukan oleh Ralf Rangnick karena percaya akan potensi dari Anthony Elanga. De Gea adalah update selanjutnya. Kontrak habis ternyata tahun depan, tahun 2023, dan sekarang ini sedang mengalami persiapan perpanjangan kontrak ya. Pemain sendiri, David De Gea dikabarkan betah berada di Manchester United. Perannya pun juga sangat vital musim ini. Walaupun sempat ada persaingan dengan Dean Henderson utamanya musim lalu, tapi sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja perpanjangan kontrak David De Gea di Manchester United sebelum kontraknya habis tahun depan ya. Jesse Lingard ini ternyata dikabarkan tetap seperti semula. Walau dijanjikan mendapat peran penting sampai dengan akhir musim, tapi sepertinya akan cabut dengan gratisan di akhir musim nanti. Newcastle menjadi salah satu calon klub terkuat untuk merekrut Jesse Lingard, di samping juga masih menunggu tawaran dari beberapa klub lainnya. Terakhir adalah Edinson Cavani, sama akan lepas gratisan akhir musim dan tujuannya sepertinya akan ke La Liga. Jadi 4 pemain itu yang diupdate oleh Fabrizio Romano di channel YouTube-nya, yaitu adalah Anthony Elanga, David De Gea, Jesse Lingard dan juga Edinson Cavani. Untuk Edinson Cavani ini memang pemain ini bagus, tapi sayangnya sering cedera, dan seperti yang dikabarkan sebelumnya kalau Ralf Rangnick ini lebih fokus untuk mendatangkan striker muda ya untuk musim kompetisi mendatang. Nah, dari sini terlihat jelas kalau sektor penyerang itu akan diperbaiki oleh Ralf Rangnick, dan pemain muda yang akan jadi akan jadi prioritas di sana. Pun juga David De Gea sepertinya ya, menurut gua sih bukan sepertinya lagi ya, memang akan bertahan di klub. Gua sih suka-suka aja karena memang kualitasnya bagus. Yang gua tunggu adalah nih gajinya berapa David De Gea ya, karena kan kemarin kalau tidak salah termasuk salah satu yang tertinggi juga. Apakah gajinya akan nambah lebih tinggi lagi atau seperti apa, ini juga patut dinantikan. Dan Jesse Lingard menurut gua memang ya, kemarin kalau seandainya tidak ada kasusnya Mason Greenwood, menurut gua sih pasti akan keluar ya Jesse Lingard ini dari klub. Cuman karena faktor kedalaman skuad yang memang ya, dengan adanya kasus dari Mason Greenwood dan juga dipinjamkannya Amad Diallo contohnya, ini kan membuat skuad ini dangkal ya. Dan menurut gua ya hanya lebih untuk menjaga kedalaman skuad, dan kalau seandainya dijanjikan peran yang lebih penting, mungkin maksudnya di sini adalah, nih ringan amatiran ala gue, asumsi gue adalah ya menit bermain yang mungkin lebih baik daripada periode-periode awal. Dan kalau menambah kualitas sih menurut gue tidak lebih dari against ya, rotasi saja nih Jesse Lingard, dan memang menurut gue sudah hampir mentok di Manchester United. Dan gue pikir sih di musim depan sepertinya memang sektor penyerangan ini akan jadi salah satu sektor yang diprioritaskan, dan itu sudah berulang kali digembar-gemborkan di media soal masalah rencana di Manchester United untuk musim depan. Kurang lebih demikian. Sebelum diakhirin, Anthony Elanga ya, ini memang betul-betul harus diprotek oleh klub karena memang ya ini pemain yang menurut gue sangat menjanjikan dan harus diprotek secara teknis dan juga non teknis. Secara teknis ya jangan terlalu digeber, karena ya gimana pun juga dia masih umur 18 tahun. Non teknis juga harus diprotek supaya tidak terlalu hype, utamanya di sosial media dan lain-lain ya, karena ini akan membawa ke penampilannya di atas lapangan. Dan ya kasus Mason Greenwood menurut gue, dan juga sebelumnya ya, beberapa pemain muda yang tidak bisa bersinar dengan bagus di Manchester United, ini harus jadi pelajaran betul bagi klub dan juga bagi Anthony Elanga sendiri ya, bagaimana
itu tadi harus bersikap di klub sebesar Manchester United. Kurang lebih demikian, gua mau lanjut jalan-jalan lagi. Nanti akan gua tunjukkan sedikit mungkin ya habis ini bagaimana situasi di pelataran kota tua di Praha ini di malam hari. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.